Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Naga Firdaus. Oke, kita akan lanjut lagi analisis sekaligus mengkaji kitab Minhajul Thulab dan sedikit kitab Fathul Wahhab. Dan seperti biasa sebelum kita mulai ke kajiannya, silahkan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa dipencet juga lonceng pemberitahuannya. Oke teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi arkani shaumi. Ini adalah pasal yang menjelaskan rukun-rukun puasa. Arkanuhu salah satu rukun puasa itu ada 3. Ahaduha yang pertama, niyatun adalah niat likulli yaumin di setiap hari. Kalau ini seperti yang lain selainnya puasa minal ibadati dari beberapa ibadah. Wa yajibu dan wajib li fardihi untuk kefarduan puasa ini walau nadaran meskipun puasanya itu puasa nadar, au qadaan atau puasa qada, au kafaratan atau puasa sebagai bentuk tebusan kesalahan. Au kana ataupun lanjut aja. Au kana an-nawi sabiyan ataupun yang meniatkan puasa itu sekalipun anak kecil. Ataupun apa yang wajib untuk kefarduan puasa ini? Tabyituha, menginapkan niat. Apa bahasa Indonesianya menginapkan niat? Jadi melafadzkan niat puasanya itu pada malam hari itu. Walau min awal yamin walau kana an-niyatu min awal yamin, meskipun niat itu dilafadzkan dari awal malam. Li khabarin berdasarkan hadis man lam yubayyit asyama qabla fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menginapkan niat niat puasa sebelum fajar, maka dia tidak melaksanakan, maka tidak ada puasa untuk dia. Dan di sini musannaf juga menambahi selain menginapkan niat wa ta'yinuha dan menyatakan menyatakan fardunya. Kalau yang dimaksud itu adalah puasa fardu Ramadan puasa Ramadan. Kalau yang dimaksud itu adalah puasa nadar disebutkan nadar, puasa nadar. Kalau yang dilaksanakan itu adalah puasa wajib karena qada, maka dinyatakan gitu biar jelas. Jadi di sini rukun yang pertama dari 3 rukun yang ada pada rukun puasa, yang pertama adalah niat. Jadi niat itu penting dan di video saya yang ini itu sudah saya bahas mengenai niat puasa Ramadan puasa Ramadan bukan puasa wajib yang lain. Di situ ada beberapa versi dan di situ juga sudah saya analisis secara nahwunya. Namun ketika kita misalkan tidak mengerti nahwu shorof, pakai niat apapun itu sah. Yang penting itu sesuai dengan ini tadi, tabyituha sekaligus wa ta'yinuhu. Seperti itu. Jadi entah misalkan Ramadana hadisanati, Ramadana hadisanata atau Ramadoni hadisanati, asalkan niat itu ikhlas insya Allah sah. Gitu. Jadi itu yang pertama adalah niat di setiap hari. Jadi kalau di madhab Syafi'i, niat itu harus diulang-ulang. Jadi di malam pertama melafadzkan niat, malam kedua niat, malam ketiga niat, terus sampai terakhir Ramadan itu diniatkan. Berbeda dengan madhab lain. Kalau di madhab lain, kalau nggak salah itu madhab Maliki atau Hanafi, saya lupa. Itu cukup ketika niat puasa itu dilafadzkan di hari pertama, maka di malam yang kedua dan seterusnya itu nggak perlu niat lagi. Berbeda dengan madhab Syafi'i ini. Dan di sini di madhab Syafi'i itu niat itu harus tabyid. Jadi niat itu harus diinapkan atau dilafadzkan pada malam hari, atau intinya diniatkan sebelum fajar, sebelum subuh, gampangannya seperti itu. Berarti kalau ada seseorang yang melafadzkan niat puasa ketika sudah adzan subuh, maka la siyamalah, dia tidak melaksanakan puasa.
Itu. Dan di sini juga musannif juga menambahi wa ta'yinuhu, itu puasanya itu harus diperjelas. Fardunya itu apa? Fardu karena puasa Ramadan, atau puasanya itu karena puasa nadar, atau karena puasanya itu adalah puasa qadha, atau puasanya itu kafarah, ya harus dijelaskan. Kalau yang diniat puasa kan fardhu syahri Ramadana, ada takyinnya gitu. Nah, kemudian saya tambahi sedikit, watasihu aniyatu wa in ata bimanafin. Watasihu dan sah aniyatu niat, wa in ata meskipun seseorang yang berpuasa itu melakukan, gampangannya gitu, melakukan bimanafin, melakukan sesuatu yang apa ya di sini. Kalau di sini saya maknain kang niadaake lisaumi maring poso. Jadi meskipun dia niat pada malam hari, ya niatnya pada malam hari, kemudian setelah niat itu dia melakukan suatu aktivitas yang apa ya, bimanafin. Nanti ini artinya saya kasih di bawah ya. Di sini musannif memberikan contoh, entah setelah niat itu dia bersetubuh dengan istrinya, atau di sini dia minum, atau setelah niat itu dia tidur, atau setelah niat itu dia kalau di sini contohnya itu dia mengalami nifas. Ba'daha lailan, setelah niat lailan pada malam hari. Jadi niatnya itu tetap sah. Jadi misalkan setelah sholat tarawih kita niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hari sanata fardhillahi ta'ala. Kemudian setelah niat itu kita makan, minum, kemudian jima istri yang punya istri ya. Kemudian tidur. Nah, kemudian tidur, bangun sahur, kemudian mandi besar ya, otomatis mandi besar dulu ya. Mandi besar kan otomatis sudah suci. Nah, itu niat kita itu tetap terhitung. Soalnya kita meniatkannya itu sebelum fajar ya. Jadi tetap sah, niat puasanya sah, dan ketika orang itu menjalankan puasanya itu sah. Gitu. Jadi sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Untuk selanjutnya yaitu watamma fihi ila akhirih, kita insyaallah akan membahasnya di video selanjutnya. Dan sekian dulu untuk kajian pada malam hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.